Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kepada yang terhormat Bapak Fikri Jaka Pratama, SPC MPC yang berhadir sebagai dosen pembimbing kita hari ini di mata kuliah kewarganegaraan, dan juga teman-teman yang saya hormati. Di pertemuan kali ini, saya dan teman kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi ketahanan nasional Indonesia. Pada bagian pertama adalah konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi nasional untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disebut ATHG. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan hidup bangsa di tengah perubahan lingkungan strategis. Pengertian ketahanan nasional itu sendiri dipahami sebagai kemampuan bangsa untuk beradaptasi terhadap perubahan serta membangun daya tangkal melalui sinergi seluruh aspek kehidupan nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tujuan dan fungsi yaitu pertama, menjaga identitas, integritas, dan kedaulatan negara. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional secara seimbang. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam mengembangkan nasional serta dasar penyusunan kebijakan negara. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ATHG. Selanjutnya adalah asas, sifat, dan landasan ketahanan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan negara, tetapi juga oleh prinsip-prinsip yang menjadi pedomannya. Oleh karena itu, ketahanan nasional memiliki asas, sifat, dan landasan yang saling melengkapi dan menjaga stabilitas serta mencapai tujuan nasional. Nah, asas ketahanan nasional diselenggarakan berdasarkan 4 asas utama yang menjadi pedoman dalam membangun dan mempertahankan negara. Yang pertama adalah asas tujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Yang kedua adalah asas kesemestaan, yaitu melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Yang ketiga ada asas kebersamaan, yaitu mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat ada asas keseimbangan, yaitu menyeimbangkan keamanan dan kesejahteraan. Lanjut kepada sifat dan landasan. Ketahanan nasional bersifat mandiri, dinamis, dan berwibawa, serta konsultatif dan kerjasama. Seluruh pelaksanaan berlandasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek ketahanan nasional, Trigatra. Ketahanan nasional dibangun dalam konsep Astagatra, yaitu gabungan antara Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang mendukung pembangunan dan kemajuan negara, dalam hal ini ketahanan nasional. Letak geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Hal ini membuat lokasi Indonesia sangat strategis dalam hal perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Nah, hal ini harus diperkuat dengan ketahanan nasional dengan memperketat pengawasan di daerah perbatasan dan wilayah-wilayah di Indonesia. Kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, sehingga kita membutuhkan pengelolaan yang baik agar sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun negara dan ketahanan nasional. Kependudukan. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi nasional apabila didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancagrata. Pancagrata merupakan aspek sosial yang bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan lingkungan yang strategis. Kelima unsur di dalamnya saling berkaitan sehingga harus dikembangkan secara seimbang untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kuat. Lalu yang pertama ada ideologi. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga kesatuan dan menghadapi berbagai pengaruh yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Lalu selanjutnya ada juga politik, yang dimana stabilitas politik, demokrasi, dan tata kelola negara yang baik akan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun pembangunan nasional.
Lalu ada ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang merata, kestabilan ekonomi, dan juga ketahanan pangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Lalu ada sosial budaya dan pertahanan keamanan, yang dimana keberagaman budaya dapat dijaga melalui toleransi dan juga pelestarian budaya. Dan sementara sistem Sishankam Rata memperkuat pertahanan negara melalui sinergi kerja TNI, Polri, dan juga masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi ketahanan nasional Indonesia pada saat ini. Secara umum, ketahanan nasional berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan akibat globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan politik dan ekonomi dunia. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan nasional perlu dijaga agar mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi. Pada teknologi dan politik, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun, masih terdapat tantangan berupa masuknya ideologi asing, penyebaran hoaks, dan radikalisme. Selain itu, sistem politik Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih demokratis, meskipun masih perlu meningkatkan transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pada aspek ekonomi, Indonesia masih menghadapi tantangan dan perdagangan bebas dan ketidakpastian ekonomi global. Untuk mengatasinya, pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi kreatif, UMKM, dan transportasi digital agar daya saing ekonomi nasional semakin meningkat. Selanjutnya pada aspek sosial budaya. Keragaman budaya merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga. Namun, globalisasi dan perkembangan teknologi juga membawa pengaruh terhadap nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, pelestarian budaya dan penguatan karakter bangsa sangat penting dilakukan. Terakhir, pada aspek pertahanan dan keamanan. Indonesia terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Selain itu, modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman siber serta ancaman non-militer juga menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang disingkat dengan ATHG. Dalam menjaga ketahanan nasional, Indonesia menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Yang pertama yaitu ancaman atau A, adalah suatu upaya yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, seperti agresi militer, serangan cyber, terorisme, radikalisme, hoaks, dan kejahatan lintas negara. Yang kedua ada T atau tantangan. Tantangan muncul karena perubahan global, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, persaingan ekonomi, dan perubahan iklim yang menuntut Indonesia terus beradaptasi. Selanjutnya ada HG atau hambatan dan gangguan, di mana hambatan ini berasal dari faktor internal, misalnya ketimpangan pembangunan, rendahnya kualitas SDM, dan praktik korupsi. Sementara itu, gangguan dapat berupa konflik sosial, penyalahgunaan informasi, hingga berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban dan persatuan masyarakat. Yang terakhir ada upaya memperkuat ketahanan nasional. Untuk menghadapi ATHG, diperlukan penguatan nilai Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, penguatan keamanan cyber, modernisasi pertahanan, serta sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari peserta kami menyatakan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman melalui pengelolaan seluruh potensi nasional secara terpadu, yaitu keseimbangan antara Trigatra dan Pancagatra menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesejahteraan bangsa, dan juga melalui penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai ATHG secara adaptif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan seluruh elemen bangsa menjadi faktor utama dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami.